Halo Yang ini sahabat semuanya, pastikan salam kalian hebat juga klik luar tombol biasa. subscribe-nya Jumpa dan klik lagi tombol bersama saya like-nya. di Dan episode jangan kali ini. Saya akan membahas soal ciri-ciri. Nah, apa sih maksudnya ciri-ciri itu? Nah, setiap orang pasti mempunyai ciri-ciri, ya. Dan kali ini saya akan membahas 3 ciri-ciri orang yang sukses. Nah, ngomong-ngomong masalah ciri-ciri, pasti kita ini penasaran ya. Apa sih ciri-ciri kita? Termasuk nggak ya ini kita mempunyai ciri-ciri orang yang sukses? Nah, seperti video saya ini, pasti teman-teman bisa melihat apa ciri-ciri saya ini. Nah, dan bagaimana ciri-ciri saya ini di video Naja 97 channel ya. Pastinya bisa kelihatan. Pasti Anda bisa menebak apa ayo. Nah, tentunya video Naja 97 channel ini adalah video yang sangat positif, channel yang sangat membangun, channel yang mengedukasi. Dan orang yang sukses itu mempunyai ciri-ciri. Dan salah satu ciri-ciri orang yang sukses adalah orang yang ulet. Nah, kata-kata ulet ini pasti sering Anda dengar. Mungkin dari orang tua, mungkin dari orang sekitar Anda, dari video mungkin, atau dari guru-guru kalian. Nah, pasti kalian sering mendengarnya kata-kata ulet ini. Dan orang yang sukses itu memiliki ciri-ciri itu. Orangnya yang sangat ulet sekali. Nah, kata-kata ini hanya 4 huruf saja itu. U L E T, ulet. Nah, dan ciri-ciri ini wajib dimiliki orang yang sukses, tetapi tidak mudah dilakukan. Nah, dan ulet ini salah satu ciri-ciri orang yang sukses. Nah, dan orang yang sukses itu harus ulet. Kenapa? Jangan dipertanyakan lagi. Titik. Karena orang yang sukses, mau sukses itu harus ulet. Mau sukses di dunia politik, di bidang bisnis, dia mau sukses di mau bangun kerajaan atau sukses dimanapun, dia pastinya orang yang ulet. Dan tidak ada orang yang sukses tanpa sifat ulet. Ya, gitu. Karena orang-orang yang sukses, dia membangun bisnis tidak sehari 2 hari, tidak kemarin sore saja ya. Orang yang sukses itu membangun bisnis bahkan bertahun-tahun dia baru sukses ya. Dan dia pasti mengalami jatuh bangun. Dia pernah mengalami kegagalan. Tetapi karena dia sangat ulet, dia bekerja keras, maka dia akhirnya mencapai sebuah kesuksesan itu. Nah, karena keuletannya itu. Makanya ulet ini adalah sifat yang wajib dimiliki orang yang sukses. Nah, dan yang kedua adalah adaptasi. Nah, kenapa? Karena merek yang terkenal pun, merek yang besar pun, kalau dia tidak bisa adaptasi, maka dia akan tergeser, dia akan jatuh, dia akan bangkrut. Nah, bicara soal merek yang besar, pasti teman-teman pernah tahu ya, di tahun 90-an ya, di era 90-an itu ada merek yang terkenal adalah Nokia. Nah, itu di tahun 2000-an sampai 2010 akhir. Itu adalah Nokia merajai pasaran. Nah, merajai pasaran, dia itu merek yang terkenal, dia besar, berkembang pesat di pasaran. Tapi kenapa dia sekarang menghilang dari pasaran? Nah, karena dia tidak adaptasi. Akhirnya dia tergeser oleh merek baru yaitu BlackBerry ya. BlackBerry ini apa namanya? Umurnya pun tidak lama. Nah, dia sekarang pun menghilang ya, menghilang dari pasaran. Karena apa? Mereka tidak bisa beradaptasi. Nah, sebesar apapun perusahaanmu, sebesar apapun merekmu, terkenal dimanapun merekmu, kalau tidak beradaptasi, maka kita akan tergeser. Nah, sekarang Nokia, BlackBerry sudah hilang, tergeser oleh Android sekarang. Kenapa? Karena itu adalah satu sistem yang bisa digunakan untuk semua handphone ya. Nah, makanya kita ini harus bisa beradaptasi, mengikuti sesuai arusnya zaman. Karena saat ini apa namanya? Kalau kita tidak bisa beradaptasi, maka kita akan terdilis ya, tergeser oleh zaman ya. Karena di sekarang ini di apa namanya? Zaman ini itu akan berbeda di zaman yang akan datang. Makanya kita harus beradaptasi. Bolehlah dikatakan bisnismu berhasil, nah, sukses besar, tapi kita harus tahu berapa lama bisnis kita ini bertahan. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kita harus tahu, kita harus beradaptasi. Seberapa lama bisnis kita dapat bertahan. Kalau kita tidak beradaptasi, maka kita akan tergeser oleh bisnis yang lain, oleh orang lain. Seperti merek Nokia,
tadi yang saya katakan, dia tergeser dari pasaran, hilang dari pasaran, dia tumbang. Nah, karena dia tidak bisa beradaptasi, dia tidak beradaptasi. Nah, dan kata-kata yang dikeluarkan oleh si Nokia itu adalah kami tidak tahu bagaimana, kami tidak tahu mengapa kita bisa kalah. Nah, dan itu kata-kata yang sangat terkenal sekali ya. Nah, dan kami tidak tahu bagaimana kita tergeser dan kami tumbang. Nah, itulah kata-kata yang terakhir diucapkan. Nah, mengapa? Karena dia tidak beradaptasi. Maka dari itu, selain kita menjadi orang yang ulet, kita ini harus beradaptasi. Kita harus berpikir jika kita sudah sukses, berapa lama kesuksesan kita ini bertahan, dan bagaimana cara kita beradaptasi. Itu yang sangat terpenting ya. Kita harus beradaptasi. Nah, dan yang ketiga, kita harus belajar. Nah, kita harus terus belajar, yaitu tadi kita beradaptasi dan kita belajar, mempelajari semuanya itu. Tidak belajar hanya belajar di SMP, SMA atau kuliah, itu belajar itu sudah selesai, itu tidak ya, tidak. Nah, belajarlah seumur hidup. Selagi kita masih hidup, maka kita harus belajar. Nah, di dalam buku pun sudah diterangkan ya, kita harus belajar seumur hidup. Walaupun kita tidak belajar di bangku sekolahan, tapi kita harus mempelajari kehidupan kita. Apa yang kita lakukan ini harus kita belajar. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses seumur hidup, maka teruslah belajar seumur hidup. Nah, karena bisnis yang kita miliki, bisnis yang kita gapai, yang kita sukses kali ini, itu tidak selamanya akan bertahan. Nah, itu tadi yang saya katakan, kita harus beradaptasi dan kita harus belajar terus bagaimana memajukan bisnis kita. Nah, supaya tidak tergeser, belajar terus, jangan sampai kita ini tidak belajar. Nah, karena belajar ini adalah poin yang sangat penting. Kalau kita ini santai-santai aja, kita ini tidak mau belajar, maka kita akan menjadi orang yang lalai, kita akan tergeser oleh yang lain. Maka dari itu, belajarlah terus. Saya pun juga begitu. Saat ini juga saya masih belajar. Apa yang saya pelajari, apa yang saya dapatkan, saya bagikan di Naja 97 channel kepada teman-teman. Nah, semoga apa yang saya pelajari, saya bagikan ini bisa bermanfaat, bisa membangun semangat teman-teman, bisa mendorong teman-teman menjadi orang yang lebih baik, orang yang semangat belajar dan orang yang semangat berbisnis, dan orang yang sangat pantang menyerah. Saya juga masih belajar, sama seperti kalian. Saya pun dulu nggak tahu ya apa itu namanya teknologi. Nah, bagaimana saya ingin tahu teknologi, ya saya itu tadi belajar. Saya pun tidak tahu apa itu yang namanya YouTube. Nah, sekarang malah belajar menjadi seorang YouTuber ya. Nah, makanya tadi kita harus belajar. Apa yang kita tidak ketahui, maka harus kita pelajari. Kalau kita ingin tahu, maka kita harus